Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah pertemuan Islam, kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, pada saat Islam berhasil membangkang sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan didaur seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahan yang menjadi pelopor serta pionir utamanya. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan bahwa definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang dijadikan dalam definisi-definisi dari filsafat terdahulu itu pun tanpa menegaskan dari siapa perolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya mencakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya yang salah satunya. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles sebab kelihatan berlayan pikirannya, tetapi hakikatnya. Yang ketiga Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memandukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Yang kelima ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan dan intelektual. Apabila seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilempar kembali kepada murid-murid lainnya yang berbagi kepada beberapa kelompok. Yang keenam ada Ibnu Maskawai. Hikmah dan filsafat Maskawai membedakan antara pengertian hikmah dan falsafah. Menurutnya hikmah adalah keutamaan jiwa dan yang cerdas yang mampu membeda-bedakan. Sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tegas, ia hanya membagi filsafat sebagai dua bagian teori dan bagian praktis. Selanjutnya ada Ikhwan Al-Safah. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanus-Safa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat atau kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Iradat itulah yang diartikan penciptanya. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda, di satu pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abrak. Selanjutnya Ilmu Bajjah. Menurut Ilmu Bajjah, materi dapat berekstensi harus ada bentuk. Dia berargumen jika bentuk maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu teksturnya dan isfium. Tindakan manusia menurut Ibnu Bajjah menjadi dua, yakni tindakan hewani dan tindakan. Selanjutnya Ibnu Tuluji. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail bersejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya sekalipun dia tidak mendamaikannya. Yang terakhir ada Ibnu Rusyd, pencari Tuhan. Ibnu Rusyd meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyawiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada takwilan yang sesuaikan dengan kepercayaannya. Kesimpulannya, sebagai filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang-orang barat tidak akan mengenal filsafat tanpa mengkontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu mengenangkan sinyal yang disyaratkan oleh filosof Muslim dan mengaplikasikannya dengan kondisi kekiniannya. Mengenal filosof Muslim berarti kita harus mampu melampauinya. Terima kasih.